Itu kelas online yang ketiga, masih berkaitan di PFA, khususnya dengan tema bagaimana mengoptimalisasi dukungan sosial, gitu. Mengenali dan mengoptimalisasi dukungan sosial. Dan ini akan dibawakan langsung oleh psikolog dari Magnaka Consulting. Itu ada Kakak Melisa. Halo Kakak Melisa, atau mungkin biasanya panggilan akrabnya itu Teh Cinong ya. Panggilan sayang dari lingkungannya itu Teh Cinong. Halo Teh Cinong. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Nah, ini Teh Cinong nanti yang akan memfasilitasi kelas online ketiga ini. Dan untuk kali ini yang akan memoderatorinya itu ada dari Ibu Foundation, itu ada Kakak Tio. Halo Om Tio, Om atau Kakak sama saja. Nah, Om Tio ini hari ini akan menjadi moderator dalam sesi kelas online tentang topik mengenali dan mengoptimalisasi dukungan sosial. Nah, kalau gitu ini kita lihat dulu pesertanya. Ada berapa nih? Oh, sudah lumayan ya, sudah 20, sudah mungkin lebih dari setengahnya. Kalau gitu sambil berjalan, sambil menunggu yang lain juga, kegiatan saya akan serahkan kepada moderator. Silakan Om Tio. Terima kasih. Suaranya belum masuk, Kakak Tio. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Oke. Sudah masuk ya? Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan buka kelas online-nya untuk PFA. Jadi ini sesinya ada waktunya untuk saat ini ada 90 menit, durasinya kurang lebih. Nah, 60 menitnya ada pemaparan dari Teh Melisa, kemudian 30 menitnya untuk sesi bertanya. Nanti teman-teman bisa acungkan tangan di chat, nanti langsung dijawab sama Teh Cinong untuk sesi pertanyaannya. Nah, mungkin untuk sekarang kelas PFA-nya ini adalah kelas kedua, mengenali dan mengoptimalkan dukungan sosial pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, buat untuk pemaparan yang lebih jelasnya bisa langsung oleh Teh Melisa, dipersilakan. Terima kasih. Ya. Jadi kemudian kemarin itu sebenarnya ada rangkaian. Jadi kita ada 3 rangkaian sebenarnya PFA sendiri. Gitu. Nah PFA mungkin berbeda dengan PFA yang biasa diberikan gitu ya. Karena PFA sendiri sebenarnya kan psychological first aid gitu. Bagaimana bantuan psikologis awal gitu ya, ketika kita menghadapi situasi krisis. Nah, untuk di PFA ini kita ada 3 kelas, gitu. Dan yang pertama sudah dilakukan di minggu lalu, gitu, oleh Ibu Kak Indah ya. Kemudian sekarang ini oleh saya. Jadi mungkin tadi Kak Angga juga bilang kalau saya biasanya dipanggilnya Cinong, mungkin ada yang kenal namanya Cinong atau Melisa. Jadi mangga silakan manggilnya boleh Kak Melisa, Kak Cinong, Ibu Cinong, Ibu Melisa, mangga atau adik juga boleh. Ya, kita mulai aja ya. Saya share screen ya. Oke, sambil menunggu yang lain juga bergabung, oke? Oke, sudah jelas? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik kita mulai saja.
jadi kita akan masuk ke sesi yang kedua dari PFA ini, yaitu mengenali dan mengoptimalisasi dukungan sosial, terutama di era atau di situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya. Nah, tadi aturan mainnya mungkin sudah dijelaskan oleh Katio, ya. Jadi kita akan belajar sekitar 90 makanan fasilitasi belajar hari ini. Nah, kemudian ada poin kedua di sesi kita hari ini, kita akan aktif. Jadi para peserta diharapkan aktif dan mau untuk tidak hanya ngomong sendiri. Jadi saya harapkan nanti atau kertas gitu ya, yang mungkin kita akan bantu kita dalam nanti latihan-latihan yang akan diberikan gitu ya. Jadi di sesi ini saya akan menjadi fasilitator, kita mau memfasilitasi diskusi hari ini ya. Oke, kemudian yang ketiga bertanya dengan raise hand ya, raise hand di Zoom-nya. Nanti akan moderator yang akan mempersilahkan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk raise hand ya. Oke. Nah, ini apa yang akan dipelajari adalah tahapan. Saya tadi cerita PFA ini ada tiga kegiatan di sini. Hari ini kita akan belajar di tahap 2, yaitu di I have. I have itu kita akan belajar mengenali dukungan sosial yang ada di sekitar kita. Nanti minggu depan, mungkin harinya atau waktunya nanti akan ditetapkan lagi, itu kita akan belajar bagaimana problem solving dan action plan. Gitu ya. Jadi kita akan masuk di tahap kedua di hari ini, yaitu mengenai I have atau mengenali dukungan sosial. Oke. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu biar lebih santai, nggak tegang. Seperti biasa ada tebak-tebakan. Jadi silakan ditebak. Nanti kalau yang bisa menebak silakan raise hand dan nanti Kakak Tio akan mempersilahkan ya siapa yang akan menjawab. Oke, siap ya. Sudah siap semua? Kita mulai yang pertama. Oke. Oke, tebak Kakak. Silakan ditebak. Yang bisa menjawab silakan raise hand. Rasa empati. Rasa empati. Tadi siapa yang bicara? Sorry, nggak kelihatan. Bentar, ini. Oke, betul. Rasa empati. Oke. Hadiah tepuk tangan. Oke. Oke, selanjutnya ya. Yang lain silakan raise hand kalau mau menjawab. Berikutnya ya. Udah. Silakan yang bisa, yang sudah mendapatkan jawabannya. Raise hand. Selalu sayang. Selalu sayang. Betul. Tepuk tangan. Yeay. Ini jadi sel, lalu palunya jadi hilangin P-nya selalu dan sayang diganti jadi S. Selalu sayang. Oke. Berikutnya ya. Yang belum jawab boleh ikut menjawab. Oke, ada Iqbal Maulana raise hand. Ayo, Kakak Iqbal. Cukup bosan. Cukup bosan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kakak Iqbal.
Oke. Oke. Jadi memang ini mungkin di situasi COVID ini memang terkadang kita cukup bosan ya dalam situasi hanya di rumah saja tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat ya, bisa membantu kita semua. Oke, kita masuk ya. Terima kasih yang tadi sudah berpartisipasi menjawab teka-tekinya. Nah, kita akan bahas yang hari ini akan dibahas adalah yang pertama adalah kita bagaimana akan melakukan exercise untuk mengenali dukungan sosial. Ya. Kemudian juga kita akan mengoptimalisasi dukungan sosial. Kita akan exercise juga mengoptimalisasi dukungan sosial. Dan yang terakhir, kita akan sedikit mengulas mengenai bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi. Gitu ya. Karena sesinya kita memang hanya 90 menit, jadi mudah-mudahan ini bisa kita bahas semua ya dengan baik ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada di teman-teman di sini yang memang sudah ikut di sesi pertama kemarin? Apakah ada? Dan jika ada, boleh silakan ada yang mau sharing, kira-kira apa saja sih yang diingat di pertemuan kemarin pertama dengan Ibu Indah? Ada yang mau sharing? Boleh raise hand kalau misalnya mau sharing. Halo? Minimal apa saja sih yang dipelajari, yang didiskusikan waktu itu? Boleh pointer boleh. Tapi ada yang ikut ya? Apakah ada yang ikut? Kalau dilihat memang pesertanya sekarang lebih banyak yang baru sih Teh. Oke, jadi nggak ada ya? Ya mungkin rata-ratanya hampir semuanya baru kayaknya. Oke, ya. Ya itu kalau gitu saya yang review ya. Oke, saya akan review sedikit sekilas biar kita akan nyambung dengan sesi yang sekarang. Jadi di sesi, tapi untuk lengkapnya, lebih lengkapnya mungkin teman-teman di sini nanti bisa coba cek di YouTube channelnya Ibu Foundation. Mungkin nanti akan di-upload ya rekaman Zoom meeting yang di minggu lalu. Jadi mudah-mudahan itu lebih lengkap. Nah, sekarang saya akan hanya mereview secuplik saja apa yang kita diskusikan di minggu lalu. Jadi minggu lalu pertamanya sebenarnya lebih ke bagaimana itu stres, mengenal stres itu apa, lalu efeknya ke badan kita seperti apa yang kita rasakan, lalu perilakunya apa ketika kita stres. Lalu kemarin juga kita membahas bagaimana COVID ini merubah jadwal kita, gitu, jadwal hidup kita, gitu. Yang dulunya bangun pagi lalu pergi ke sekolah atau pergi ke kantor, sekarang semuanya berubah, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengenali tadi stres-stres yang berkaitan dengan diri secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan ada orang-orang yang memang terkena COVID atau keluarganya memang terkena COVID dan akhirnya menjadi stres, itu yang berarti langsung. Atau yang secara tidak langsung dengan kita mendengarkan berita-berita atau dengan bosan di rumah terus, gitu, itu juga akan membawa dampak stres kepada diri kita, gitu. Nah, kemarin juga mungkin dibahas juga teknik stabilisasi emosi juga diberi oleh Kakak Indah, gitu ya. Kemudian juga bercerita tentang apa-apa saja yang bisa kita lakukan, tips-tips untuk berdaya gitu ya, di tengah COVID ini. Salah satunya adalah bagaimana kita berolahraga secara teratur, makan dengan teratur, kemudian juga kita bahas mengenai gizinya, makanan-makanan apa yang harus kita makan, kemudian juga yang ketiga adalah tidur, bagaimana kita tidur yang untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, gitu ya. Karena dengan kualitas tidur yang baik, kita akan lebih berdaya ketika berkegiatan. Itu mungkin sekilas
dari review di minggu lalu. Nah, setelah kita tahu nih, kemarin kita belajar bagaimana meregulasi, menstabilisasi emosi, menjaga diri kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi bagaimana kita mengenali orang-orang mana yang bisa kita andalkan ketika kita menghadapi situasi krisis. Mungkin untuk latihan karena semua belum pernah melakukan latihan yang kemarin diberikan, saya mungkin mereview, kita akan coba ya. Karena latihan ini juga selain untuk mereduce level stres kita, juga untuk mempersiapkan kita ketika kita belajar, ketika kita perlu berkonsentrasi, gitu. Ini kita akan coba untuk latihan dulu ya. Baik, mungkin semua boleh, kita akan melakukan latihan scalp tapping. Jadi latihan ini adalah untuk mengaktifkan sistem saraf yang dapat membantu kita lebih berenergi, dan kita juga menenangkan. Orang-orang yang sulit tidur, ini bisa dilakukan sebelum tidur. Atau ketika kita sulit untuk konsentrasi, kita bisa melakukannya sebelum kita belajar, bekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Ataupun ketika kita merasa lelah secara emosional, stres, ini juga bisa dilakukan. Yuk, kita akan latihan. Mungkin yang kemarin kakak-kakak Angga mungkin bisa, atau Kak Maili juga udah tahu ya, kita akan coba latihan ini semuanya. Baik, kita akan menggunakan boleh 3 jari ataupun 2 jari, 3 atau 2, kalau saya lebih nyaman 2 jari ini kita coba ditapkan ke meja atau enggak ke paha kita. Jadi kalau bisa ada bunyinya. Jadi tapi tidak terlalu keras. Nah, scalp tapping karena bentuknya scalp, kita akan men-tapping bagian kepala kita, ya. Dengan 2 jari ini kita akan tapping. Semuanya akan bersumber dari pelipis. Nah, bagian pelipis ini kita akan mulai dari sini dan selalu akan kembali ke sini, ya. Kita lihat bersama-sama ya, boleh dilihat contohnya dari saya. Jadi tapping seperti ini, kita ke tengah. Jadi ini di atas alis. Kembali lagi ke pelipis. Oke. Jaga ritmenya biar sama. Tek 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 tek. Oke. Kemudian ke tengah lagi, kemudian ke atas kepala. Oke. Tengah lagi ke pelipis. Ya. Setelah itu kita ke bawah mata. Semoga semua dilakukan juga ya, ikuti ya. Kemudian kita akan ke, ya ada kayak engsel di kuping, dekat kuping. Kemudian ke pelipis lagi. Menuju engsel kuping lagi, lalu ke bawah hidung. Kembali lagi ke pelipis, kemudian ke engsel lagi ke bawah mulut. Kuping, pelipis, terus ke belakang kuping. Kembali ke pelipis. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita pijat-pijat kuping kita, daun telinga kita, dari atas, 1, tengah, bawah. Nah, seperti kayak wudu ya, kalau yang muslim, wudu. 1, tengah, atas, tengah, bawah. Oke. 3 kali. Tengah, bawah. Kemudian dengan jari seperti ini, kita akan tarik kuping kita ke luar. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lalu tarik lagi ke bawah. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Tarik nafas. Ya, mudah-mudahan latihan ini kita bisa lebih konsentrasi, bisa menyimak kegiatan hari ini dengan lebih berenergi, lebih semangat. Ya, oke. Kita akan masuk ke dukungan sosial. Oke, sebelumnya kita akan diskusikan dulu sebenarnya apa sih dukungan sosial. Kita sering banget dengar ya yang berkaitan dengan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial adalah seperti perasaan kita memiliki teman
atau orang lain seperti keluarga atau orang-orang sekitar kita yang bisa kita andalkan. Kemudian terutama ketika kita menghadapi krisis, ya baik itu krisis secara personal atau kayak sekarang global crisis, COVID-19 ini kan global crisis gitu ya, itu bisa kita andalkan. Jadi orang-orang tertentu yang bisa kita andalkan. Nah, sehingga kita bisa melihat masalah itu lebih luas, lalu juga bisa membuat diri kita menjadi lebih berharga, merasakan membuat kita bisa menilai diri kita secara positif, ya. Oke, kenapa dukungan sosial itu penting? Nah, dukungan sosial itu bisa berbentuk kelompok formal atau informal, misalkan ada kelompok pengajian atau keluarga yang formal atau dan lain sebagainya ya, misalkan geng arisan. Kalau itu memang dukungan sosial dan membuat kita lebih merasa nyaman, itu adalah salah satu contohnya. Nah, ternyata terbukti bahwa adanya dukungan sosial itu terbukti mengurangi stres dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan dengan adanya dukungan sosial itu kita menjadi lebih ada penyangga ketika kita menghadapi situasi krisis. Gitu ya. Nah, di sini ada awal mulanya pada tahun 1905 itu ada namanya Dr. Joseph Pratt, internis dari Boston. Dia mengelompokkan pasien tuberkulosis untuk edukasi kebersihan diri dan penyakit mereka. Ternyata terbukti dukungan sosial atau kelompok yang berkontribusi, adanya kelompok atau dengan adanya dukungan sosial itu berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan penyembuhan. Gitu ya. Jadi kalau ada literatur yang bilang malah dukungan sosial adalah life saver. Jadi benar-benar penting untuk kehidupan seseorang. Oke. Berikutnya ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dukungan sosial. Jadi yang pertama bentuknya adalah dukungan emosional. Jadi bisa berbentuk perhatian yang membuat orang merasa disayangi. Ya, bisa menanyakan kabar, kemudian memeluk kita ketika kita lagi sedih, atau selalu ada untuk kita ketika kita mau bertanya dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bentuk pertama. Ada bentuk yang kedua, yaitu di dukungan instrumental. Biasanya berbentuk barang, seperti misalkan dukungan dalam bentuk uang, dalam bentuk tempat tinggal, atau misalkan makanan, dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Itu bentuknya adalah dukungan instrumental. Lalu juga ada dukungan informasi. Jadi bisa berbentuk informasi-informasi yang kita butuhkan ketika kita menghadapi krisis. Misalkan contohnya kita butuh informasi yang akurat mengenai daerah-daerah mana nih yang PSBB gitu ya, atau daerah mana yang memang sudah merah gitu ya, banyak yang positif COVID dan lain sebagainya, atau rujukan yang membantu ketika kita misalkan sakit, kita tahu dapat informasi, ada orang-orang yang menyediakan informasi mengenai nanti kamu bisa ke rumah sakit ini, atau kamu bisa ke dokter ini gitu ya. Atau misalkan ada orang-orang yang memang sudah depresi atau stres berat, dia bisa mendapatkan dukungan informasi dengan dapat rujukan, misalnya kamu bisa ke psikolog di sini atau ke psikiater dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk-bentuk dukungan sosial yang ada. Jadi dukungannya bentuk emosional, instrumental, dan informasi. Oke. Nah, sekarang saya ingin teman-teman di sini berbagi pengalaman ya. Coba ingat satu pengalaman yang dirasa sulit, apapun itu. Di masa lalu ya, pengalaman sulit yang di masa lalu, apapun itu, yang kemudian bisa bangkit dan kita bisa berhasil menyelesaikan pengalaman sulit itu berkat bantuan orang lain. Baik itu keluarga, sahabat, misalkan teman dekat, dan lain sebagainya. Silakan dipikirkan dulu, saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menggali pengalaman sulit, tapi yang akhirnya kita berhasil untuk selesaikan berkat bantuan orang lain. Boleh dituliskan di kertas yang tadi ya, atau kalaupun nggak dituliskan nggak apa-apa, cuma silakan dipikirkan satu saja pengalaman sulit. Misalkan nih contohnya ya, ini pengalaman orang lain ya, bukan pengalaman saya.
Jadi misalkan saya dulu pernah, teman saya pernah putus cinta gitu yang sampai sedih banget. Tapi akhirnya dia bisa bangkit karena dukungan teman-teman sekitarnya yang selalu ada untuk support dia, memberikan masukan, lalu memberikan mengalihkan perhatian dengan mengajak bermain atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi dia teman saya itu nggak fokus ke perasaan putus cintanya itu gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh pengalamannya. Maka sekarang silakan siapa yang ingin berbagi tentang pengalaman sulitnya. Silakan raise hand, nanti mungkin moderator yang akan menunjuk ya. Siapa yang akan Oke, silakan teman-teman yang raise hand. Silakan buat teman-teman. Nah, ini ada Mbak Levina Ardiati, Kak Melisa. Silakan untuk cerita saya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, kalau cerita hal sulit yang pernah dilalui, dulu tahun 2009 itu pernah punya situasi sulit karena 2 tahun sebelumnya ayah meninggal dunia, dan kebetulan ibu juga tidak bekerja. Gitu ya, pas untungnya saya pada saat itu sudah dapat bantuan gitu ya dari kampus karena ada beasiswa, jadi aman gitu. Tapi untuk biaya ini sulit sekali, karena mau minta sama orang tua takut tidak ada gitu, terus jadi kepikiran orang tuanya. Jadi mencoba menghubungi, saat itu memang punya satu kakak yang tidak satu rumah tapi memang lokasinya jauh, menghubungi kakak sebagai yang memang sebelum jadi support system juga ya, dia pendukung juga gitu ya, menyemangati segala macam untuk bisa meminjam uangnya untuk wisuda itu sih. Jadi akhirnya tertangani ya pas tertangani. Iya, jadi waktu itu perjanjiannya adalah nanti kalau aku sudah kerja aku balikin uangnya ya gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Levina sudah mau sharing. Jadi berarti tadi kalau kita balik lagi ke bentuk sosial ya, berarti tadi bentuknya dukungan instrumental ya. Akhirnya bantu dengan uang gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau berbagi juga? Yang lainnya boleh juga cerita ya. Boleh raise hand. Oke, dengan siapa raise hand-nya? Asri Nuraini. Oke, Asri Nuraini. Oke, silakan. Jadi gini, waktu itu kan aku baru lulus SMA ya. Terus waktu bulan Desember kemarin tuh kan aku benar-benar berusaha ya di semester 5 itu benar-benar berusaha belajar buat dapetin biar nilai-nilai sekolah aku tuh meningkat, terus biar nanti aku tuh rencananya mau biar bisa ikut SNMPTN. Nah, nggak taunya, padahal aku sering belajar gitu ya, terus udah banyak ikhtiar yang aku lakukan, nggak taunya nggak sesuai sama harapan, malah peringkat aku di kelas tuh benar-benar anjlok banget. Dari yang tadinya aku peringkat 6, aku rencanain buat masuk ke peringkat 3 besar atau enggak peringkat masuk 5 besar, nggak taunya malah keluar dari 10 besar, padahal itu udah ikhtiar banget semampu aku. Nah, dari situ pas udah tahu kayak gitu, pas pembagian nilai raport, di situ bener-bener hancur banget, terus bener-bener sampai beberapa hari, tapi berkat dukungan dari orang tua, keluarga, terus juga dukungan dari teman-teman juga banyak mensupport, ngasih tahu kalau misalnya ini tuh bukan akhir segalanya, toh buat masuk ke perguruan tinggi negeri itu masih ada langkah-langkah yang lain, masih ada
jalan-jalan yang lain, contohnya biar ikut di SBMPTN, terus sedikit dari situ terus bangkit dan melupakan hal yang kemarin yang nilai rapotnya yang menurun drastis itu, dan terus sekarang berusaha buat berjuang di SBMPTN biar nanti nggak patah hati lagi kayak kemarin gitu. Oke, baik. Berarti dukungannya adalah dukungan support orang terdekat ya, berbentuknya mungkin dengan support secara emosional, kemudian juga bagaimana dia mendukung juga memberikan informasi-informasi ya. Ada cara lain untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, Kak. Oke. Boleh cerita juga nggak, Mbak Asri, perasaannya apa ketika mendapatkan dukungan sosial? Perasaannya waktu itu sih kan gimana ya, masih mungkin kebawa emosional juga ya, jadi masih kayak menyesal tuh kenapa kayak berasa tuh menyalahkan diri sendiri. Mungkin orang lain itu hal sepele, cuman kan kita yang benar-benar berharap besar bisa masuk sesuai sama yang kita harapkan. Terus apalagi saya kan udah berpikir ke depannya buat ikutan seleksi SNM nilai rapot, dan ternyata nggak sesuai sama harapan. Di situ pas orang-orang awal-awal mereka ngasih support sih kayak masih belum bisa nerima gitu. Cuman pas lama-kelamaan saya mulai berpikir, perasaan udah tenang, jadi lama-lama oh iya ya ada betulnya juga orang-orang berbicara seperti itu, dan akhirnya menerima. Terus akhirnya bisa bangkit ya sekarang. Oke, baik. Terima kasih sudah mau sharing ya, Mbak Asri ya. Ya, sama. Oke. Mungkin satu lagi, ada yang mau sharing? Oke, boleh satu lagi buat teman-teman. Kalau ada yang mau sharing, boleh raise hand. Oke, masih ada kan teman-teman yang mau cerita lagi? Sudah tidak ada? Oke, kayaknya disambung dulu deh, soalnya ini belum ada lagi. Baik, siap. Nanti ada sesi berikutnya kita butuh ini volunteer juga. Oke, siap. Baik, terima kasih sudah. Jadi berarti kan tadi kita sudah melihat ya, ada berbagai bentuk dukungan sosial yang kita dapatkan. Kadang kita nggak ngeh kalau itu memang dukungan sosial, gitu. Tapi ternyata selama kita hidup, misalnya dari kecil sampai sekarang, ternyata kalau kita ingat-ingat lagi, oh banyak juga ya dukungan-dukungan sosial yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita exercise lagi nih. Tadi kan sudah saya minta untuk menyiapkan pensil dan kertas ya. Kita akan exercise untuk mengenali orang-orang penting. Nah, di sini adalah kita akan mengidentifikasi 5 saja orang penting yang berpengaruh positif. Misalnya orang yang dipercaya, orang yang menyayangi kita, bisa jadi role model kita, orang yang hebat banget nih aku tuh pengen, dan orang itu berpengaruh banget untuk kita. Kemudian bisa jadi orang yang memberikan batasan, kamu harusnya seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa seperti itu. Atau orang yang membantu kita ketika sakit atau di situasi sulit gitu ya. Sekarang yang pertama ambil kertas dan bolpennya. Yang pertama adalah di sini boleh dilihat di layar. Silakan gambar bentuk yang mewakili diri kita di tengah-tengah kertas. Boleh kalau di kertas ini misalnya di tengah-tengahnya. Boleh lingkaran, mau segitiga, mau segi 4, segi 5, segi 6, enggak. Atau apapun, pokoknya gambarkan satu buah bentuk, lalu di dalamnya dituliskan nama kita. Nah, setelah itu, kemudian gambarlah 5 awan di sekitarnya. Jadi kalau tadi di tengah, 5 awan di sekitar gambar yang tadi ada nama kitanya. Gambarkan 5 awan. Nggak usah bagus, yang penting ada awannya. Nah, kalau sudah, silakan boleh dipikirkan, dihayati. Pilih 5 orang penting yang tadi saya tuliskan ya, yang berpengaruh positif pada diri kita. Jadi satu awan itu satu nama. Ingat, fokus pada saat ini. Jadi ada orang-orang yang mungkin sudah meninggal atau sudah tidak ada, itu nggak usah kita masukkan. Jadi kita fokus pada saat ini, kira-kira orang-orang penting pada saat ini bagi diri kita siapa saja. Silakan saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk menuliskan. Boleh sambil membayangkan kira-kira
atau bisa misalkan teman yang sudah lama tidak kita ketemu gitu ya, tapi merupakan orang yang penting, cukup penting untuk diri kita, boleh ditulis. Baik, jika sudah selesai, semoga sudah ada yang selesai ya. Oke, sekarang silakan ada yang mau berbagi, boleh ceritakan, nggak usah anonimus juga nggak apa-apa, nggak usah disebutkan namanya, tapi silakan berbagi pengalaman tadi bagaimana menuliskan dan siapa saja orang-orang yang penting untuk diri kita. Ini raise hand yang ingin berbagi. Oke, buat teman-teman bisa raise hand ya. Oke, sudah ada kan teman-teman? Yuk yang mau berbagi, kira-kira seperti apa? Belum ada nih yang Belum raise ada? hand. Belum ada. Ayo teman-teman, kalau misalnya ada yang mau berbagi atau bercerita, Ada kesulitannya apa? Atau susah, misalnya nggak dapat 5, bolehlah 1-2 orang yang diisi. Mungkin Kakak Iqbal mau cerita, Kakak Iqbal? Teh mau tanya dulu Teh. Oh iya, boleh. Kalau misalkan itu harus nama atau sebuah apa ya kumpulan gitu, karena mungkin ada grup-grup geng-geng gitu kali ya, kalau zaman dulu mah gitu itu Geng. boleh atau tidak? Tua banget ya Kak. Oke, boleh. ada yang mau berbagi? Teman-teman ada yang mau bercerita dulu? Oke, tentang dukungan sosial yang ada di lingkungannya. Tadi 5 nama ya Teh ya? Iya, nih kalau bingung tuh, pokoknya orang yang kita percaya, yang menyayangi kita, lalu kemudian role model, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, atau
teman, dan lain sebagainya. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing dulu? Ini Mbak Astri nih kayaknya udah ngebuka fotonya nih, mau cerita lagi Mbak Astri? Boleh sharing lagi, Mbak Astri? Oke, suaranya. Dibuka dulu. Oke, mute-nya Mbak. Oke. Boleh kan tadi udah, takutnya barangkali orang lain dulu. Oke, mau ngasih yang lain? Boleh, nggak apa-apa Mbak Astri, boleh cerita dulu, nanti mungkin ada orang lain yang mau cerita setelah ini. Ini 5 ya, gambarnya jelek banget. Nggak apa-apa. Ini 5 orang yang berpengaruh di dalam hidup saya. Ada mama, terus sahabat saya dari kecil yang sudah pindah ke Sulawesi, Sumatera Selatan. Terus yang keduanya organisasi yang bikin saya sekarang dan paskibra. Oke, baik. Berarti ada 5 ya? 1 organisasi ya? Oh, 2 organisasi, 3 yang sharing ya. Gak usah disebutkan nama lengkapnya, tapi apa nih? Ada nggak sih 5 orang? Kadang-kadang kita suka lupa nih orang-orang penting buat diri kita. Nah, kita coba sekarang kenali. Oke, buat teman-teman yang lainnya yang mau cerita juga boleh. Di circle-nya mungkin ada. Oke, siapa lagi? Mau ikutan boleh nggak? Boleh. Oh, ada Mbak Dewinta ini ya? Oke. Iya. Kalau Karnas ya, ketika saat ini gitu ya, sudah menikah ini, yang pertama itu suami, terus kedua orang tua sama anak-anak. Jadi kebetulan kan anaknya 2, jadi udah pas tuh 5. Orang-orang penting ya. Iya. Jadi orang-orang tersebut dengan adanya orang-orang itu berarti merasa ada dukungan sosial yang terdekat ya. Apalagi sekarang kondisinya ini kan pandemi gitu ya. Jadi kan suami kan dulunya bukan dulunya, kerjanya kan LDM nih ceritanya. Jadi pas ada pandemi ini jadi di rumah, jadi malah jadi makin mendekatkan hubungan dengan suami sih sebenarnya. Oke, gitu. bagus ya. Penyesuaian penyesuaian pernikahan yang tertunda. Oke, setelah bertahun-tahun baru sekarang ya. Iya, begitu. Jadi ada hal positifnya dari COVID juga ya sebenarnya ya yang dirasakan ya. Iya, gitu. Oke, baik, terima kasih sudah mau sharing. Sama-sama. Terima kasih Teh. Selanjutnya mungkin yang lainnya ada yang mau cerita lagi? Yuk, yang lainnya yuk. 5 orang di lingkungannya mungkin ya yang memberikan dukungan sosial. Oke, ada Mbak Levina Ardiati lagi ini. Oke, silakan. Ya. Mungkin yang lain nanti juga bisa berbagi ya. Ini karena ini aja pengen berbagi juga sama Teh Dewinta sebelumnya juga karena sudah bersuami, salah satunya memang jadinya suami. Terus selanjutnya saya punya sahabat dari SD gitu ya. Dan itu kita masih punya grup gitu, walau kita sudah berkeluarga semua masih punya grup yang memang buat saling dukung, mengabari satu sama lain, apalagi pada saat COVID ini. Dan kebetulan kemarin juga sahabat saya baru kehilangan orang tuanya karena sakit. Terus ada orang tua juga gitu, ibu gitu, karena saya punya ibu mertua dan ibu gitu ya, dan masing-masing tinggal sendiri-sendiri, itu jadi satu kelompok ibu gitu ya. Terus yang 2-nya ini adalah yang tadi saya tanya, sebenarnya bisa grup kan, berarti kalau misalkan memang bisa, saya punya 2 grup yang menurut saya cukup menjadi memberikan dukungan sosial di saat-saat misalkan saya lagi down ataupun saya lagi butuh pandangan-pandangan tertentu terhadap satu isu misalkan. Itu ada 2 grup. Yang pertama itu
grup yang cukup random ya, karena perkenalannya awalnya tidak saling sapa secara face to face gitu, karena memang kenal dari grup sebuah grup psikologi bahkan ya dulunya gitu ya, membahas hal-hal psikologi. Terus sekarang menjadi grup support system. Yang kedua itu grup dari tempat bekerja saya yang sudah agak lama gitu ya, sekitar tahun 2012 gitu, 2012 sampai 2015 itu masih punya dukungan psikososial ataupun dukungan saling support yang sangat erat sampai saat ini gitu. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Berarti kalau bisa dilihat, alhamdulillah ya kita Mbak Levi udah banyak nih sebenarnya support system yang di sekitar yang akan bantu, baik itu memberikan pandangan, kemudian bantu di saat-saat sulit, itu yang bisa diandalkan ya Mbak Levi ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya ya. Nah, kita akan mendalami lagi. Nah, tadi sudah ada 5 mungkin yang dituliskan. Sekarang pilih 1 orang yang penting dari 5 itu. Ini bentuknya orang ya, individu gitu. Tuliskan perasaan positif saat kita berinteraksi dengan orang itu. 1 saja perasaan positif yang dirasakan. Lalu juga tuliskan hal-hal positif yang ingin ditiru dari orang itu. Misalkan contohnya bisa sifatnya, perilaku orang itu, atau kemampuan dan keterampilan yang ia miliki. Boleh silakan dituliskan di kertas tadi. Pilih 1 saja dari awan-awan itu, dan lalu tuliskan perasaan positif saat berinteraksi dengan orang itu, lalu juga yang ingin ditiru dari orang tersebut. Jika sudah, silakan kalau yang mau sharing, boleh. Oke, buat yang mau sharing lagi, teman-teman. Nah, ini udah ada nih, Mbak Sapira. Oke. Ada Mbak Sapira nih, boleh. Baik, silakan Mbak Sapira. Ya, jadi orang yang saya pilih itu kan mama saya. Oke. Terus sifat perasaan saat saya sama mama saya itu kayak aman, tenang gitu. Perasaan yang ada aman ya. Terus dari sekian banyak sifat beliau yang baik, saya paling pengen jadi pekerja keras kayak beliau. Beliau itu orangnya nggak menyerah. Udah. Tidak mudah menyerah. Iya. Oke, itu jadi yang ingin Mbak Sapira tiru dari Mama berarti ya? Iya. Oke, terima kasih sudah mau sharing Mbak Sapira. Yang lain, ada yang mau sharing juga? Oke, Mbak Dini Zakia ini ada yang resen, Mbak. Oke, Mbak Dini, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat Terima siang. kasih Kang Tio sama Mbak Melisa. Ya, tadi kan katanya boleh kalau grup ya, soalnya saya juga di salah satu awan itu ada. Oke, boleh. Geng ya sobat dari SMP juga. Gangster ini ya. Iya. Dan sebenarnya isinya nggak banyak sih gitu, hanya kami bertiga di grup itu gitu, tapi buatku untuk ibaratnya kayak efek dukungan sosial dari orang-orang penting tersebut yang paling menyenangkan memang dari mereka gitu, dari grup sahabat itu, karena ibaratnya mau sesetres apapun gitu, mau sekesal apapun hal yang sedang dihadapi, dialami, kalau misalnya curcol ke mereka tuh mereka nggak pernah menanggapi itu secara serius, malah dijadikan lelucon gitu. Tapi itu jadi ringan buat akunya gitu. Bukan kesannya bukan jadi lari dari emosi yang dirasakan, tapi mengolah itu menjadi hal yang lucu gitu, dan bisa diketawain bareng-bareng gitu. Senangnya sih itu gitu. Lalu kalau hal-hal positif yang ingin ditiru dari mereka sih,
ya aku pengen bisa seperti itu sih Mbak gitu. Jadi kayak melihat hal-hal yang sedang dialami yang buruk itu dari perspektif lain, bahkan yang tidak terpikirkan sama sekali itu bisa loh gitu. Untuk juga jadi apa ya, ibaratnya jadi bentuk positivity yang lain gitu di dalam diri gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah mau sharing Mbak Dini. Oke. Ada lagi? Mbak Dini, ada yang lagi yang lainnya mungkin? Oh, belum ada lagi Mbak. Oke, berarti kalau tadi ada rasa aman ketika ngomongin, yang pertama itu tentang mamah ya. Jadi rasanya aman, tenang kalau dekatnya. Kemudian ada yang hal positif dari mamah itu tidak mudah menyerah. Kemudian ada yang memang dia lebih nyaman di grup itu ya, grup. Kemudian efeknya menyenangkan, jadi ketawa-ketawa gitu. Hal-hal yang sepertinya berat menjadi lebih ringan di sekitar mereka. Jadi ada hal positif yang ingin ditiru juga. Bagaimana bisa melihat berbagai hal dari berbagai perspektif yang lain gitu ya, yang lebih ringan, lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin itu yang bisa tadi sharingnya. Terima kasih. Nah sekarang refleksi. Setelah tadi kita menuliskan, mengingat-ingat kembali orang-orang penting buat diri kita, kemudian melihat, mengingat lagi perasaan apa sih yang kita rasakan ketika ada atau berinteraksi dengan mereka, lalu juga bagaimana sih hal-hal positif dari orang-orang itu yang bisa kita tiru. Nah, setelah melakukan hal tadi, kira-kira apa sih manfaat untuk mengenali orang-orang yang penting tadi? Ada yang mau sharing? Yang nomor satu aja dulu. Yang apa mau sih sharing, manfaat boleh? mengenali orang yang kita anggap penting? Oke, Mbak Astri lagi nih kayaknya nih, udah majang foto lagi nih. Oke, Mbak Astri ditunggu, silakan. Apa tadi manfaat ya? Manfaat untuk mengenali orang-orang tadi yang kita anggap penting. Misalnya menurut saya pribadi, manfaat kita mengenali orang-orang penting dalam hidup kita itu jadi lebih berpikir lagi tuh buat kitanya, oh ternyata kita tuh hidupnya sendirian, kita tuh bergantung makhluk sosial, dia tuh bergantung sama orang lain, dan orang lainnya itu merupakan orang-orang penting, terutama yang tadi kita buat awan-awan itu. Terus juga jadi ke kitanya juga kalau misalnya lagi dalam keadaan down atau dalam keadaan kondisi yang membutuhkan orang lain, kita tuh bisa sharing lagi ke mereka-mereka yang memang berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astri. Jadi berarti merasa tidak sendiri. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, kita tahu kemana kita akan bertanya ya, atau mengandalkan siapa. Ada lagi yang mau sharing? Nomor satu, terima kasih Mbak Astri. Yang lain? Mungkin yang lainnya. Oke, teman-teman yang lain adakah lagi? Ini ada yang chat, mungkin yang lewat chat. Oke, ini Mbak Wini. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau bercerita lagi? Manfaatnya apa? Nah, Mbak Dini Zakia ini, Mbak. Oke, Mbak Dini lagi ya. Silakan, terima kasih mau bersharing. Iya, makasih Kang Tio. Maaf ya, aku lagi. Ya, ini justru sebenarnya kalau untuk yang poin pertama, manfaat mengenali orang yang kita anggap penting, buat diriku sih yang paling besar terasa itu adalah kan diri sendiri tuh jadi tahu pos-posnya. Ibaratnya kayak kalau ngerasa stuck dengan hal A, saya tahu harus cerita ke orang penting yang mana. Itu hal yang B, oh yang ini cocoknya dengan orang penting yang mana. Nah itu peta seperti itunya yang saya rasakan kenapa kita perlu gitu kan untuk support sistem kita gitu, itu penting banget untuk bisa dirasain. Dan karena kan memang orang-orang terdekat sekalipun belum tentu bisa bikin apa ya, ibaratnya kayak fulfill what we need gitu. Jadi pasti itu kepecah-pecah dari beberapa orang terdekat. Nah itu sih manfaat terbesarnya yang saya rasakan. Nah, cuman kalau untuk yang poin kedua justru saya mau nanya. Oke. Ya maksudnya bentuk keterampilan macam apa ya? Karena
saya jalani sih ya hanya ya berinteraksi biasa aja sih, Mbak, gitu. Oke. Baik. Oke, terima kasih share-nya. Jadi memang dengan adanya misalnya 5, ini kan cuma exercise hanya 5, mungkin lebih ya sebenarnya, kita punya banyak orang-orang yang bisa kita andalkan gitu. Benar sekali, jadi memang kita dengan mengenali, kita jadi tahu nih orang ini lebih nyaman untuk kita ngomong tentang apa. Kan nggak semua hal kita bisa diskusikan dengan orang tua misalkan gitu, atau lebih nyaman dengan teman kantor yang paling nyaman kita diskusikan tentang masalah-masalah kantor dengan orang kantor dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa didapat tadi ya dari refleksinya Mbak Dini ya. Kemudian nah ini yang kedua, ada yang bisa sharing nggak pengalaman gimana sih yang selama ini dilakukan untuk membuat ini artinya membuat hubungan yang baru dengan orang baru dan juga untuk memelihara hubungan dengan orang-orang penting tadi. Gitu. Jadi misalnya orang-orang penting yang tadi sudah dituliskan tuh, gimana sih selama ini cara kita memaintain atau memelihara hubungan tersebut sampai sekarang? Kayak tadi kalau nggak salah Mbak Levi ya yang cerita bahwa teman SD sampai sekarang masih berteman gitu ya. Gimana, apa yang dilakukan untuk memelihara hubungan? Kalau yang sama teman SD ini, memang kita dulu setelah lulus SD itu rutin satu kelas karena memang isi kelasnya sedikit ya, hanya 28 orang gitu. Itu selalu melakukan kegiatan buka bersama dan kunjungan ke rumah guru-guru karena saya waktu itu tinggal di wilayah yang cukup kencang kekeluargaannya karena satu desa itu masih satu keluarga gitu ya, termasuk dengan teman-teman di SD. Tapi untuk yang sahabat ini memang dia pindahan dari sekolah lain di kelas 4 SD. Kita tidak terlalu dekat pada saat SD, tapi setelah itu karena rajin kumpul untuk buka puasa bareng, kemudian Lebaran itu kita mendatangi rumah-rumah guru untuk silaturahmi kembali gitu ya, guru-guru SD. Jadi kita dekat lagi. Setelah itu memang ya rutin gitu kumpul-kumpul setiap, kalau misalkan dulu sih masih sekolah atau masih kuliah, pas weekend gitu masih sering kumpul-kumpul. Terus juga kalau misalkan mau ada apa gitu minta antarnya sama dia gitu karena memang temannya laki-laki ya, dua sahabat saya ini yang dari SD itu memang laki-laki. Jadi kalau minta antar ke mereka juga kalau minta antar atau minta ditemenin sama saya kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi memang mungkin karena merasa satu frekuensi gitu ya, dari hobi, kemudian dari bagaimana cara berpikir, terus juga bagaimana kita bercanda itu masih satu frekuensi, jadinya klop aja gitu. Dan itu sampai sekarang ketika kita semua, bahkan yang satu sudah punya anak gitu ya, gitu masih punya satu grup yang masih bisa celah-celahan bareng misalkan gitu. Dan itu ada pasangan kita masing-masing di situ gitu sih. Jadi memang sudah dekat ya, dan akhirnya karena rutin pertemuan rutin setahun sekali misalkan kayak buka puasa, kemudian juga ketemu secara rutin gitu ya, itu membuat akhirnya terus menerus terjaga ya komunikasinya, relasinya gitu ya, juga sampai sekarang gitu ya. Ya, betul. Oke, baik, terima kasih. Nah, berarti ada keterampilan-keterampilan itu bisa jadi ya, berarti hal-hal yang kita harus maintain itu salah satunya adalah keterampilan komunikasi ya. Bagaimana komunikasi kita menjadi lebih nyaman, bisa tetap baik sampai sekarang gitu ya. Mungkin kalau sekarang udah lebih mudah karena kita punya media sosial, kemudian bisa membuat grup-grup WhatsApp, teman-teman bisa teman SD, SMP, SMA dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa kita maintain dari situ. Oke. Kita masuk ya. Nah, tapi terima kasih tadi yang sudah sharing, banyak sekali gitu ya yang sudah sharing, terima kasih. Nah, kadang-kadang kita juga ada orang-orang tertentu yang merasa gitu, kok sulit ya, kok saya merasa tidak mendapat dukungan dari lingkungan gitu ya. Nah, orang-orang ini saya akan memberikan tips bagi kenapa sih kalau kita merasa kurang dukungan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk kita mengembangkan jaringan kita gitu. Kalau misalnya kita dukungan orang, bisa jadi kita misalkan menganggap satu orang ini penting buat kita. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan beliau gitu, kita tidak mendapatkan dukungan yang kita harapkan. Misalkan
tidak didengarkan, atau enggak dia pendapatnya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kita bisa mencari-cari lain, orang-orang lain gitu ya. Kita mengembangkan jaringan kita, menambah teman gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah secara sendiri gitu ya, coping problem secara mandiri gitu. Kita kuatkan di situ. Lalu juga kita bisa ketika kita menghadapi situasi krisis dan tidak ada orang yang bisa bantu kita gitu ya, kita juga bisa melakukan latihan stabilisasi emosi. Mungkin yang di minggu lalu sudah disampaikan oleh Kak Indah itu bisa dilakukan, bisa latihan nafas, meditasi, atau tadi kita sudah melakukan skull tapping. Itu salah satu cara untuk memberikan stabilisasi emosi ketika kita menghadapi situasi yang stressful, kita panik, tapi tidak ada orang yang bisa kita membantu kita. Itu bisa kita lakukan. Atau juga yang terakhir, kita bisa lebih membuka diri. Kadang-kadang kita suka sulit untuk menerima masukan atau feedback dari orang lain, dan hal itu yang akan membuat kita merasa tidak didukung gitu ya. Jadi kita coba untuk lebih membuka diri akan masukan dari orang-orang lain. Nah, itu tipsnya jika merasa kurang dukungan. Nah, tadi kita ngobrolin tentang bagaimana memaintain relasi ya. Jadi relasi dengan orang-orang yang memberikan dukungan kepada kita itu perlu di-maintain. Karena kalau hubungan seperti itu kan berarti mutual ya. Kita mendapatkan dukungan dan kita juga perlu untuk mendukung. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai cara-cara komunikasi. Nah, komunikasi yang tepat itu dapat membantu untuk membangun dukungan sosial ya. Kalau kita bisa memaintain, walaupun tadi celah-celahan, tapi dalam setting yang sudah dipahami semua gitu ya, itu bisa membangun dukungan sosial. Tapi terkadang komunikasi yang tidak tepat, yang nggak pas gitu ya, itu juga beresiko menjadi stresor sendiri gitu. Ketika kita mengharapkan dukungan dari orang lain, ternyata orang lain tidak memberikan dukungan yang kita harapkan, itu menjadi stresor. Kemudian juga ada dampak lainnya, renggangnya relasi atau salah persepsi, itu bisa terjadi ketika komunikasi tidak tepat. Nah, kita akan bahas di satu persatu mengenai cara-cara komunikasi. Jadi ada yang namanya komunikasi yang agresif, ada yang pasif, dan ada yang asertif. Kita akan diskusikan satu persatu. Tapi sebelumnya, silahkan lihat ini. Pada kenal nggak siapa itu? Kalau yang suka drakor pasti tahu ya, ini ada si Sanwoo dan Tae-oh. Sekarang lagi ngetren. Nah, ini ada komunikasi antara sepasang orang ini ya. Kita akan baca. Si Sanwoo bilang, pergi ke pantai yuk. Kata Tae-oh, ayo sama siapa saja. Sama si Angga, katanya gitu. Terus kata si Tae-oh-nya, nggak jadi aku nggak usah ikut aja. Nah, kira-kira apa yang Anda pikirkan dari komunikasi ini? Ada yang mau sharing? Oke, ada yang mau sharing teman-teman? Resen. Oke, mau cooperate? Kira-kira apa ya yang terjadi di sini? Apa yang Anda pikirkan? Mau jawab. Okay. Angganya bukan Angga yang ini kan ya? Angga yang lain lah. Angga ini mau belajar. Ayo. Oke, ini kayaknya Tae-oh-nya bermasalah sama Angga, nggak mau ketemu Angga. Makanya dia bilang nggak mau, nggak jadi ikut, tapi nggak enak gitu untuk bilang ke Sanwoo. Oke. Jadi si Tae-oh-nya bermasalah dengan Angga ya, menurut Ibu Dewinta ya. Oke. Baik, ada lagi yang punya pendapat yang berbeda mungkin? Selain Tae-oh-nya bermasalah dengan Angga? Nah, komunikasi yang di sini kira-kira cukup jelas nggak atau sebenarnya masih harus diklarifikasi? Tadi yang dibilangnya kayaknya ada permasalahan deh. Nah, si Tae-oh kayaknya ada apa-apa deh sama Angga.
itu suatu fakta atau asumsi? Ya. Boleh Resen kalau yang mau berpendapat? Asumsi sih kayaknya ya, karena asumsi netizen. Kayaknya ada apa-apa deh sama Angga gitu. Nah, asumsi netizen ya tadi dibilangnya ya. Nah, kalau misalkan nih si Sanwo akhirnya mikir di dalam kiri, kenapa si Tae-oh nggak mau pergi ke pantai gara-gara salah sama Angga? Wah, kayaknya ada apa-apa. Lalu si Sanwo bilang ke teman-teman yang lain, tahu nggak si Tae-oh tuh nggak mau pergi ke pantai gara-gara kayaknya dia ada masalah di sama Angga. Lalu dia orang-orang teman-temannya lagi bertanya lagi, ngobrol lagi, ngasih tahu. Jadi akhirnya tersebarlah si rumor gosip kalau si Tae-oh bermasalah dengan Angga. Nah, apa yang terjadi dengan seperti itu? Berarti hal yang komunikasi yang bahayanya ketika itu terus di passing atau nggak diteruskan ke orang-orang lain, informasi yang cuma sedikit itu yang tidak diklarifikasi itu akhirnya akan terus berputar dan akhirnya menjadi istilahnya itu toksik ya, informasi yang toksik gitu. Padahal masih Angganya masih Tae-oh sebenarnya mungkin nggak kenapa-napa gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika Sanwo udah mendapatkan informasi seperti itu, Sanwo bisa nanya, kenapa sih kamu kok nggak jadi ikut? Ada apa yang terjadi? Gitu. Sebenarnya dia bisa klarifikasi gitu. Terkadang kita suka ketika mendapatkan informasi yang tidak jelas, kita udah mempunyai persepsi tertentu dan akhirnya dianggap benar gitu. Padahal itu hanya asumsi saja gitu. Nah, yang bisa kita lakukan dalam ini adalah kita harus mengklarifikasi pesan tersebut apakah seperti apa gitu, apakah sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau enggak. Jadi penting untuk mengklarifikasi ketika kita mendapatkan informasi. Nah kita akan berbicara mengenai komunikasi pasif dan agresif ya. Nah ini adalah kita akan cek satu persatu. Nah ini ada namanya komunikasi pasif. Komunikasi pasif itu biasanya orang itu mengikuti semua kata orang lain. Jadi dia diam aja ketika ada yang mengganggu dia gitu ya. Atau dia banyak minta maaf, dikit-dikit dia maaf iya, maaf. Atau misalnya dia lebih menghindari. Nah, biasanya nih orang yang melakukan komunikasi pasif biasanya menghindari, misalnya disebutnya penurut, dia mah gampang penurut kok mau aja disuruh apa aja gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang namanya komunikasi agresif ya. Nah, komunikasi agresif ini dia ekspresif, dia bisa menyampaikan pendapatnya, tapi terkadang pendapatnya itu dengan cara yang mengancam orang lain. Lalu juga dia bisa memaksakan kehendak dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain, ya. Lalu juga tingkah lakunya bisa mendominasi, gitu, menuntut terus, tidak mau mendengarkan, menyalahkan orang lain, gitu. Nah itu adalah bentuk komunikasi yang agresif. Nah kita lihat lagi si Sanwo dan Tae-oh datang lagi nih. Nih si Sanwo-nya bilang, jadi nggak mau kamu nggak puasa. Nah, itu apa yang dilakukan Sanwo itu komunikasi apa ya? Resen yang mau jawab. Oke, ada lagi yang mau jawab? Teh Levina mungkin? Sebenarnya itu bentuk ancaman mungkin ya, tapi ancamannya nggak nyambung gitu ya. Kenapa nggak puasanya yang ingin kenapa? Iya, itu saya kenapa jadi nggak puasanya yang bakal dilaporin gitu kan. Tapi ini kayaknya sih kalau menurut saya sih jadi komunikasi dengan ancaman. Berarti yang agresif ya? Iya. Oke, sip. Mohon. Nih kalau yang ini berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang agresif. Pernah nggak punya pengalaman
menghadapi komunikasi orang yang berkomunikasi agresif? Seperti apa? Ada yang mau cerita? Pernah pengalaman Anda dalam komunikasi agresif? Lalu apa dampaknya yang dirasakan? Biasanya di situasi-situasi seperti apa sih komunikasi agresif ini akhirnya muncul? Atau misalkan dalam situasi COVID sekarang nih ya, ketika orang-orang semua kayaknya stres, setiap hari ngeliatnya tembok aja gitu ya, bisa muncul nggak sih komunikasi agresif ini? Lalu tampaknya apa? Ada yang mau share? Boleh raise hand? Oke, adakah yang mau raise hand, teman-teman? Nah, ini ada Mbak Lolita Nova, Mbak. Oke, Mbak Lolita, silakan. Sharing. Biasanya sih kalau saya Mbak ya, kalau untuk komunikasi agresif tuh sering saya lakukan sama anak saya. Oke. Misalnya nih dia nggak mau belajar atau dia makannya susah, itu biasanya saya, kalau kamu nggak mau makan atau nggak mau belajar, itu nanti kamu nggak boleh nonton ini ya, film kesukaan kamu. Itu biasanya perlakuan agresif yang saya lakukan sama anak. Nah biasanya sih dia nurut ya Mbak ya. Itu berhasil berarti ya? Iya biasanya sih dia nurut. Karena kan apa yang dia suka itu dilarang ya kalau dia nggak melakukan apa yang saya mau gitu. Oke. Baik. Berarti itu contohnya ya, contoh komunikasi agresif yang dilakukan ya. Berarti ke anak gitu. Kadang-kadang kita juga sering kali gitu ya. Karena lebih mudah untuk mengancam dibanding kita memberikan hal yang lain gitu ya. Kayaknya gampang langsung dia lakukan gitu ya. Instan ya. Betul. Jadi memang secara instan dia berhasil gitu ya. Iya. Ya, oke. Kira-kira efeknya apa? Dampaknya apa? Dampak lainnya? Kalau dampak lainnya, kalau saya lihat sih dia jadi ini sih, jadi lebih ya ngikutin apa yang saya bilang Mbak, karena mungkin karena ancaman itu ya. Jadi dia mau aja. Jadi dia mau makan, mau belajar, biarpun kadang ya bersungut-sungut. Oke. Jadi menuruti apa kata orang tua sebenarnya gitu ya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan ketika ini gitu, ketika mengajari anak gitu ya, kalau untuk Mbak Lolita ya, dan itu Mbak Lolita berhasil ya. Iya Mbak. Oke, baik, terima kasih sharingnya. Nah mungkin nanti kita bisa diskusi juga ya efek-efeknya sebenarnya apa gitu, mungkin di lain waktu ya, mungkin lebih ke parenting ini sesi gitu ya. Oke, tapi memang ini terjadi gitu ya, Mbak Lolita pernah melakukan komunikasi agresif. Ada dan dampaknya adalah anak nurutin lah apa kata mama gitu, dibanding saya kehilangan apa yang saya mau gitu. Di setting lain juga mungkin ini terjadi ya, ketika kita ada bos kita misalkan mengancam nih, kamu kalau nggak kerja saya potong gajinya. Nah, kalau dengan ancaman gitu bisa jadi dia ya udah akhirnya kerja gitu. Tapi mungkin ada perasaan-perasaan yang menyertainya, merasa tertekan, motivasi bukan dari dalam diri karena ketakutan saja gitu, itu yang bisa mungkin muncul gitu ya. Nah, itu komunikasi agresif. Oke, terima kasih sudah sharing. Kalau yang lain ada lagi pengalaman komunikasi agresif? Boleh buat teman-teman mungkin yang mau berbagi tentang komunikasi agresif, langsung rasakan aja. Oke, kalau jika tidak ada lagi, kita akan masuk yang ini ya. Ini contoh apa nih? Ikut yuk ke pantai. Ya. Jemputin teman-teman aku juga. Iya. Jangan lupa pakai bikini. Iya. Komunikasinya apa ini? Gampang ya? Raise hand.
Teorinya membantah, tidak memberikan pendapat apa yang Maaf nggak kedengeran. Noise, Mbak Astri. Awal komunikasi apa yang dikatakan oleh Suwo. Dia memberikan pendapat walaupun mungkin sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia katakan pada Suwo. Ya, tapi dia diam aja ya. Dia iya aja. Jadi kalau bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Tae-oh itu apa? Berarti nggak kedengeran. Komunikasi pasif. Ini contoh komunikasi pasif ya. Berarti mungkin ada orang-orang atau kita sendiri kadang-kadang di situasi tertentu memilih lebih pasif ya, ketika ada yang orang lebih agresif. Tapi mungkin itu efektif pada saat itu, tapi nanti jadi kita tidak bisa mengungkapkan apa yang dari pikiran kita. Masa cowok pakai begini gitu yang benar aja gitu ya. Tapi dia nggak bisa mengatakan atau menjelaskan keinginannya dia sendiri. Nah, ini namanya contoh komunikasi pasif. Ada yang pernah berpengalaman dalam komunikasi pasif? Dan dampaknya? Biasanya kalau dengan orang tua terkadang kita pasif ya. Ketika orang tua masih tahu, oh ya udah iya, melakukan saja. Tapi terkadang jadi kita merasa tertekan karena kita nggak bisa menjelaskan apa yang kita mau. Nah itu namanya dampaknya seperti itu. Pasif pada saat itu efektif, tapi ketika dilakukan terus-menerus kita menjadi tidak bisa mengungkapkan apa yang kita mau dan atau yang kita pikirkan. Oke, kita next aja ya ke berikutnya. Nah, ada yang namanya komunikasi asertif. Ada yang paham nggak komunikasi asertif itu apa? Apa bedanya dengan komunikasi agresif dan pasif? Nah, sebenarnya agresif juga dia menjelaskan, dia mampu di komunikasi agresif itu dia mampu untuk mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Tapi tetap dengan cara mengancam orang lain. Nah, kalau asertif itu apa ya? Kita langsung aja ya, karena mungkin waktunya berapa menit lagi, Mas Katio? 15 menit lagi ya, kira-kira ya. Oke, nah kita langsung lanjut aja ke ciri komunikasi asertif. Nah, orang yang asertif adalah seorang komunikator yang handal. Dia menggunakan penghargaan diri dan kelebihannya untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kalau contohnya ciri komunikasi positif itu dia bisa menyampaikan pendapat tanpa mengancam orang lain. Ya, lalu juga dia bisa mempertahankan hak tanpa menjatuhkan orang lain. Gitu. Dia menghargai diri sendiri seperti dia menghargai orang lain. Dia juga mau mendengarkan dan mau berbicara. Dia juga percaya diri tanpa memaksakan kehendaknya. Yaitu orang-orang ciri-ciri gaya komunikasi yang asertif. Nah, ini adalah tahapan komunikasi asertif yang bisa kita lakukan. Terkadang kita menggunakan di saat tertentu kita mungkin menggunakan tanpa sadar kita menggunakan komunikasi yang agresif atau komunikasi yang pasif gitu, tapi ada yang namanya komunikasi asertif yang lebih efektif dalam kita untuk kita memberikan atau menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti orang lain. Nih, yang pertama ini ada tahapannya ya. Yang pertama adalah jelaskan masalahnya dan apa yang Anda rasakan. Jadi masalah yang kita hadapi itu apa, lalu dijelaskan dan menyampaikan apa yang kita rasakan. Misalkan
Jadi masalahnya gini, saya tuh sibuk, saya rasanya capek sekali, bisa nggak ngajarinnya nanti aja? Misalkan contohnya seperti itu ya. Nah, nomor 2, sampaikan apa yang Anda inginkan. Yang diinginkan apa? Misalnya, pekerjaannya bisa nggak nanti diselesaikannya di jam 3 gitu, setelah saya merasa lebih nyaman gitu. Lalu tanya pendapat lawan bicara yang tahapan ketiganya, tanya pendapat lawan bicara kita mengenai keinginan Anda. Menurut kamu gimana dengan pendapat saya tadi? Lalu ketika dia memberikan pendapat, kita dengarkan lawan bicara kita. Setelah itu kita jawab dan ucapkan terima kasih kalau memang dia setuju dengan pendapat kita. Nah, kalau lawan bicara kita tidak setuju, kita ulangi lagi ke tahap nomor 1. Kita jelaskan lagi dan lain sebagainya sampai akhirnya mendapatkan pemahaman yang sama antara dua belah pihak ini. Ya, jadi ini sebenarnya tahapan-tahapan komunikasi asertif yang bisa kita lakukan mau di setting apapun. Sebenarnya dengan anak juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita jelasin situasinya seperti apa, yang kita inginkan apa, lalu tanya pendapat anak, dinegosiasikan sehingga anak masih didengarkan, kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi dengan cara yang asertif, tanpa mengancam atau nggak tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Gitu. Ini di setting pekerjaan juga bisa. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda pendapat dengan orang lain, tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan. Gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh orang lain, gitu ya, tanpa orang lain merasa terancam, merasa tidak nyaman dan sebagainya. Oke. Ini ada contoh kasus. Ini kayaknya contoh kasus terakhir ya kita sebelum diskusi terakhir ya. Ada Sanwo dan Teo, dia pasangan suami istri. Mereka tuh punya 4 anak dan sudah bersekolah semua. Akibat pandemi COVID-19, mereka harus bekerja dari rumah. Sementara itu anak-anak mereka juga harus didampingi belajar online. Nah, Sanwo ingin Tae-oh membantu mendampingi anak belajar. Sementara Tae-oh juga sedang dikejar deadline pekerjaan. Nah, bagaimana Tae-oh menggunakan komunikasi asertif? Ada, kalau tadi kan kita belajar tentang tahapan-tahapan ini. Nah, sekarang adakah yang mau mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sih Tae-oh bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dengan komunikasi asertif? Kira-kira seperti apa? Ada yang mau coba? Bisa raise hand yang mau praktek? Kalau pakai ini, gimana caranya nih? Pakai tahapan komunikasi asertif. Ada yang mau mencoba? Bisa raise hand? Kira-kira gimana sih caranya si Tae-oh bisa cerita tentang apa yang ingin dia sampaikan? Halo Mbak. Ya. Ini Nurul. Oke, silakan. Mungkin kan tadi sebenarnya udah dijelaskan di sana kalau misalkan Sunwo-nya kan sebenarnya nggak ada kerjaan kan, judulan di situ.
kasus-kasusnya. Tapi di TAEO udah dijelaskan kalau dia itu ada deadline. Nah, sebenarnya TAEO bisa langsung menjelaskan ke Sunwo, ke istri dia, oh ya udah dia nyelesaikan deadline-nya dulu. Setelah itu baru dia akan mendampingi anaknya untuk belajar online. Untuk sementara itu dia dulu, suami istrinya dulu. Jadi kan karena di dalam keluarga itu kan harusnya ada kerjasama kan. Nah, jadi TAEO bisa mengajak istrinya untuk bekerja sama sebelum dia mengajari anaknya mendampingi anaknya belajar online, ya harusnya di Sanwo dulu yang mendampingi anaknya. Setelah itu baru TAEO. Oke. Kira-kira nih kalau bisa dibuat percakapan nih, Mbak Nurul, bisa nggak gimana caranya si TAEO ngobrol sama Sanwo untuk menyampaikan tadi keinginan dia, kalau bisa kamu dulu deh karena saya ada deadline, gimana caranya? Boleh dicoba nggak? Misalnya ceritanya aku di Sanwo dulu ya, ngomong kan, oh ya ini TAEO minta tolong dong, ini anak didampingin. Terus TAEO-nya bilang, oh boleh, tapi aku nyelesaikan ini dulu ya, nyelesaikan tugas kerjaan dari kantor, karena ini udah deadline, maksudnya nanti menjadi masalah. Gimana kalau kamu aja dulu yang mendampingin anak, nanti setelah itu aku akan membantu kamu mendampingi anak belajar online. Oke. Sih. Lalu oh ya, terus dia bilang, oh yaudah, kata Sanwo gitu ya. Oke, terima kasih, gitu kan. Jadi, sebenarnya hal simpel sih, karena udah minta tolong kan. Saya ini minta tolong sama istri dia, terus dia juga mengucapkan terima kasih. Saya pikir di dalam keluarga ataupun berbicara sama siapapun, itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Iya, betul sekali ya. Jadi dengan tahapan-tahapan ini komunikasi, kita jelaskan apa yang terjadi, yang kita rasakan, lalu apa sampaikan yang inginkan, tapi kita juga tanya pendapatnya, menurut kamu gimana kalau kayak gitu, bisa nggak? Ya, jadi orang yang kita ajak ngobrol juga dia merasa didengarkan juga gitu. Jadi nggak ditunjuk kamu aja lah gitu yang ngerjain, enggak, tapi didiskusikan gitu. Baik, terima kasih. Jadi terkadang bahkan orang-orang terdekat kita ya, suami gitu atau istri gitu yang sepertinya akan menerima kita apa adanya gitu, kita suka lupa gitu kalau perlu untuk melakukan komunikasi secara asertif gitu ya, agar si keeratan hubungan itu tetap terjaga gitu. Kadang kita kalau misalnya disuruh-suruh kan nggak nyaman ya, atau agresif, kamu aja lah yang ngerjain gitu. Tapi tanpa kita merasa berempati dengan apa yang sedang dia kerjakan gitu. Kadang-kadang di relasi yang lebih dekat sekalipun itu yang terjadi komunikasi agresif seperti itu bisa tanpa kita sadari dilakukan gitu ya. Sebenarnya ada cara-caranya yang memang lebih nyaman ketika kita menyampaikan sesuatu dan dapat diterima dengan baik gitu ya. Di situasi pekerjaan juga sama. Oke. Maaf Mbak, barusan Mbak Wina ada raise hand. Oke, mangga Mbak Wina. Halo Mbak Wina. Halo Mbak Wina. Oke, berarti lanjut aja dulu nih Mbak. Lanjut aja ya gitu ya. Oke. Jadi pokoknya komunikasi asertif ini bisa dilakukan di mana saja ya, setting apapun gitu, bahkan di keluarga pun, bahkan dengan anak pun ini bisa dilakukan gitu. Jadi sehingga si relasi kita dengan dia akan terjaga lebih baik, kemudian dukungan sosial juga bisa kita lakukan kepada kita akan mendapatkan dukungan sosial karena dengan relasi yang tetap terjaga dengan baik. Gitu. Jadi komunikasi asertif ini bisa kita lakukan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke tips komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan membantu Anda menjalani relasi dengan baik, dengan lebih baik gitu ya. Jadi selama ini juga sudah cukup efektif gitu, tapi dengan kita akan coba untuk tingkatkan. Karena di situasi COVID seperti ini, dengan situasi emosi yang mungkin lebih tidak stabil gitu ya, kita akan lebih mudah marah, lebih mudah merasa tersinggung ketika komunikasi yang dilakukan tidak efektif gitu ya, atau komunikasi yang dilakukan tidak nyaman gitu, nggak pas gitu. Nah, ini adalah tips-tips komunikasi yang efektif. Jadi, yang pertama, klarifikasi pesan apabila belum jelas atau ambigu. Ini juga bisa terjadi ketika kita, karena kan sekarang komunikasinya nggak ketemu langsung ya, sehingga distorsi informasi sangat besar gitu ya. Nah,
ketika kita mendapat informasi dan kita belum jelas, akan lebih baik jika kita langsung mengklarifikasi pesan-pesan. Jadi kayak misalnya bahasa teks aja gitu ya di WhatsApp, terkadang itu bisa ambigu gitu ya. Nah ketika kita mendapatkan informasi lalu ini kok apa sih orang ini, kadang kita punya asumsi sendiri, marah ya dia ya gitu. Karena komunikasi teks itu bisa jadi persepsinya lebih banyak macam. Nah, ketika kita mendapatkan informasi yang tidak jelas, kita bisa langsung klarifikasi. Maksud kamu seperti ini bukan? Atau seperti apa? Boleh dijelaskan lagi? Gitu. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang salah ya, informasinya tersampaikan dengan tepat. Oke. Lalu yang kedua, lebih mendengar daripada berbicara, karena kita dua, mulut kita satu. Nah itu, jadi ketika kita lebih efektif ketika kita banyak mendengar dulu sebelum kita memberikan pendapat lagi, gitu ya. Jadi kita lebih mendengar daripada berbicara. Lalu kita juga berusaha untuk memahami orang lain, situasinya seperti apa, kondisinya dia lagi capek atau enggak, atau apa beban-beban yang sedang dia alami dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha memahami orang lain ketika kita berkomunikasi. Lalu juga hindari menginterupsi pembicaraan orang lain. Kita tunggu saja, dengarkan dulu dia, baru kita memberikan pendapat kita. Ketika dia sudah selesai menjelaskan atau menginformasikan apa yang dia pikirkan. Lalu berikutnya kita bisa lebih terbuka untuk mendapatkan masukan. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak terbuka ketika orang lain memberikan masukan, memberikan pendapatnya, kita udah nutup aja, nggak mau dengar. Jadi padahal mungkin saja masukan yang dia berikan adalah masukan yang kita perlukan. Gitu ya. Walaupun mungkin berbeda dengan pendapat kita, tapi karena kita udah nggak mau, kita nutup diri. Nah kalau kayak gitu berarti kita nggak akan mendapatkan masukan yang kita butuhkan. Jadi silakan lebih terbuka untuk mendapatkan masukan. Memberikan informasi secara jelas gitu, baik secara verbal ataupun tadi lewat teks. Misalkan kita memberikan informasi, silakan berikan sejelas mungkin supaya tidak ada kesalahan, salah paham, salah persepsi dan lain sebagainya. Nah, ketika marah dalam komunikasi gitu ya, kadang-kadang kita ketika misalnya bicara dengan rekan kerja kita atau dengan bos kita gitu, ketika dia marah kita juga pengennya marah juga nih misalnya. Nah ketika marah jangan langsung berbicara, kita kontrol dulu emosi sebelum berbicara. Misalkan dalam hati kita tarik nafas dulu, hembuskan, kita bikin diri kita tenang baru kita berbicara. Nah enaknya ketika sekarang berkomunikasi lewat WhatsApp misalkan gitu, kita bisa jeda dulu sebelum kita menanggapi gitu ya. Kita bisa jeda dulu ketika kita masih merasa tidak nyaman atau nggak marah. Kita stabilisasi diri kita dulu, baru kita memberikan tanggapan. Jadi jangan reaktif. Kalau ketika reaktif, udah pokoknya nanti komunikasi menjadi tidak efektif ya ketika itu dibarengi dengan emosi-emosi yang ada. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin materinya selesai. Jika ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Oke, buat teman-teman ada yang mau bertanya dulu bisa langsung raise hand, kemudian dijawab sama Teh mungkin Teh Bina, Teh Melisa. Jadi kita tampung dulu 3 pertanyaan mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya. Oke, bisa langsung raise hand. Adakah di antara teman-teman yang mau bertanya? Aku mau sharing, mangga. Silakan dipersilakan. Oke, adakah yang mau sharing? Ini Mbak Astri lagi mungkin udah kelihatan lagi kameranya. Oh salah, kepencet kayaknya. Oke. Ada lagi? Sudah kayaknya ya, sudah semua ya. Oke, belum ada nih. Belum ada kayaknya, Mbak. Belum ada. Oke.
Berarti Mbak, ini sambil nungguin teman-teman ya, mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, untuk materi juga nanti teman-teman cukup mengirimkan emailnya saja, mungkin nanti. Oke Mbak, berarti kalau misalnya untuk Mbak Melisa, mungkin kalau misalnya di era pandemi saat ini, misalnya kita menemukan apa ya, mungkin bisa dibilang tekanan ya, tekanan selama ini, berarti kita bisa juga memetakan istilahnya orang-orang penting dan siapa yang bisa menjadi faktor pendukung kita ya. Iya betul. Jadi dengan mengenali orang-orang tadi, gitu ya, kita jadi tahu ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang krisis, gitu ya, yang rasanya kita udah nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Dengan kita tahu nih orang-orang penting itu, kita jadi bisa bertanya atau enggak meminta mereka untuk menemani kita, mendengarkan kita, gitu. Jadi pentingnya di situ, gitu, karena kita kan sebagai makhluk sosial, gitu, manusia. Terkadang pasti butuh orang lain untuk mendengarkan, untuk didengarkan, untuk diberi perhatian dan sebagainya. Terutama di situasi-situasi yang krisis, gitu ya. Berarti galau boleh tapi jangan kelamaan gitu ya Mbak ya, mungkin ya. Oh ini ada Mbak Lin Aquila. Mbak Lin Aquila ini pertanyaan. Oke, boleh silakan Mbak Lin. Mangga silakan. Kasih Om Tio sebelumnya. Aku mau nanya, kan yang kita pelajari itu cara-cara komunikasi kan, ada pasif, asertif, sama agresif. Tapi itu sebenarnya apa asertif itu selalu berdampak baik? Maksud aku, ada nggak sih waktu dimana kita bisa milih gitu, kita harus bersifat agresif misalnya kayak gitu? Karena mungkin kalau misalnya kita melakukan komunikasi cara-cara yang asertif itu kan kadang ada orang juga yang dia itu misalnya nggak bisa diomongin gitu, kayak walaupun kita udah pakai cara komunikasi itu tapi orang itu nggak mau nerima. Nah kalau misalnya kasusnya kayak gitu, itu mendingan gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau tadi kenapa si komunikasi asertif ini bisa kita lakukan gitu ya? Karena dengan ini kita bisa menyampaikan pendapat kita gitu, orang lain bisa mendengarkan pendapat kita. Tapi ada di situasi-situasi yang memang mungkin akan sulit untuk kita lakukan ini. Itu bisa dilakukan, kita bisa kayak tadi misalnya contohnya orang tua nih, ketika orang tua lagi marah gitu ya ke kita, gitu, kita nggak bisa langsung gini Pak, gini kan, dengarkan saja dulu apa yang dia omongin. Jadi mungkin pada saat itu yang kita butuhkan, kita bisa lakukan adalah melakukan komunikasi yang pasif. Kita dengarkan dulu, kita oke, iya gitu. Tapi mungkin setelah nanti situasinya lebih mereda, orang tua lebih calm, lebih tenang, baru kita mungkin bisa menyampaikan. Jadi kita juga bisa lihat situasinya seperti apa, apakah orang lain itu bisa kita ajak untuk berkomunikasi asertif gitu. Atau bahkan komunikasi agresif pun bisa kita lakukan ketika kita berada dalam situasi mengancam gitu ya. Misalnya ada orang lain yang mau menjahati kita gitu, mau mengancam nyawa kita, itu bisa banget kita berteriak atau enggak memaki atau apa gitu, karena itu dalam situasi yang memang membutuhkan komunikasi yang lebih agresif gitu. Itu tergantung juga situasinya, bisa kita lihat. Terima kasih ya Mbak Melisa jawabannya. Ya, terima kasih. Oke Mbak Melisa, ini ada yang mau bertanya lagi, tapi katanya menolak untuk disebutkan namanya. Oh ya, oke. Oke, izin bertanya, bagaimana jika komunikasi tidak efektif dengan satu sama lain saling diam? Seperti itu Mbak katanya. Jadi saling apa? Bertanya, maaf, sorry. Saling diam. Izin bertanya, bagaimana jika komunikasi tidak efektif dengan satu sama lain saling diam? Oke. Kalau dari pengertiannya kan komunikasi itu sebenarnya penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Jadi ada pesannya yang disampaikan ke orang lain, dan nanti mungkin orang lain ini akan memberikan feedback akan yang disampaikan tadi. Nah, ketika ini berdiam, ini diam gitu ya. Jadi berarti tidak terjadi komunikasi yang itu gitu. Nanti mungkin ada ini yang terjadi asumsi, dia mengasumsi, oh dia diam aja ya. Oh mungkin dia marah sama aku atau oh mungkin dia capek, oh mungkin dia lagi
lagi malas, oh mungkin dia jadi asumsi tanpa tahu ada ini. Nah mungkin kalau misalnya terjadinya, mungkin ini kalau situasinya apa? Situasinya berantem gitu ya, atau gimana? Ya, kalau di sini ada lanjutannya lagi Mbak katanya. Sudah pernah memperbaiki komunikasi dengan teman yang ini, tapi karena kembali berjarak, akhirnya ya sudah capek dan nggak mau peduli lagi Kak. Seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan ada keinginan untuk memperbaiki, mungkin bisa diperbaiki. Kalau misalnya nggak mungkin untuk bertemu berdua gitu, bisa kita meminta bantuan orang lain, orang ketiga gitu ya, yang bisa bantu untuk bisa komunikasinya lebih baik. Tapi memang kalau misalnya udah salah satu udah ya udahlah nggak usah gitu ya, itu susah untuk akhirnya komunikasi baik lagi gitu ya. Kecuali mungkin salah satu bisa punya melakukan tindakan sesuatu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau udah seperti itu sangat sulit, kecuali memang ada salah satu yang memang mau mulai duluan gitu. Mungkin ada tahapan-tahapan seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang lainnya, ada lagi yang mau bertanya, bisa langsung raise hand aja. Oke, ini yang melamar Om Tio. Aku Akila, bukan Aquila, oke. Oke, ada yang lainnya yang mau bertanya lagi? Dari teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk sesi ini? Sudah mungkin ya? Oke, siap. Ini belum ada lagi, Mbak Melisa, kalau di sini. Oke, sudah cukup teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jika membutuhkan gitu ya, untuk kan kalau di sini kan banyak kan gitu ya. Kalau memang membutuhkan konsultasi atau konseling yang lebih private, kan Ibu Foundation juga punya program ya, layanan telekonseling, mungkin bisa nanti dari Kasio memberikan informasinya. Oke, sudah teman-teman? Oke, boleh saya rangkum aja ya Mbak ya, hasil yang tadi? Oke. Barusan adalah materinya adalah mengenali dukungan sosial. Nah, buat teman-teman di era pandemi ini mungkin kan ada yang terkena tekanan, baik pekerjaan, baik misalnya galau segala macam, atau nggak ketemu sama temennya mungkin kan. Nah, untuk memetakan itu kita harus tahu juga misalnya si orang-orang yang terdekat dengan kita ini siapa saja yang mendukungnya, yang mendukung kita. Kemudian mengenali hal tersebut, dan kita juga harus mencoba komunikasi yang baik dan juga mengenali dukungan emosional atau instrumental dan dukungan informasi dari orang-orang tersebut. Nah, kemudian komunikasi juga sangat penting sekali buat di era pandemi ini. Nah, untuk itu juga teman-teman bisa ke hotline-nya Ibu untuk misalnya yang ada yang mau cerita gitu atau berkomunikasi selama pandemi ini ya, mungkin ya menemukan kesulitan atau apa, bisa langsung konsultasi juga seperti itu. Itu aja mungkin dari teman-teman. Misalnya ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup mungkin ya Teh Melisa ya. Iya, mangga kalau masih ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini di sini juga kami membuka layanan telekonseling gratis. Teman-teman bisa mendaftarkan diri ke ada di chat mungkin. Teman-teman bisa langsung lihat. Jadi misalnya teman-teman mendaftarkan diri di konselingnya Ibu juga bisa. Kemudian ada file materinya dan lembar evaluasi. Tolong diisi juga lembar evaluasinya ya. Oke, buat teman-teman, Yayasan Ibu sendiri bekerja sama dengan Magnaka Consulting. Magnaka Consulting ini adalah istilahnya konsultan yang bergerak di psikologi industri dan juga psikologi klinis. Gitu, buat teman-teman juga bisa
Magnaka ini juga mengelola akun Instagram dengan ininya @psikologianak.id. Gitu, teman-teman. Oke. Teman-teman sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Dengan ini mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kelas online ini mungkin bisa kami tutup dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oh ya, informasi juga sebelumnya, Yayasan Ibu juga channel sendiri, channel untuk YouTube dan lain-lain. Jadi itu ada jadwalnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Teman-teman bisa menyaksikan itu sambil di rumah gitu, yang work from home ataupun stay in home, agar semuanya tetap terjaga. Nah, bisa langsung pantengin aja channel YouTube-nya. Seperti itu mungkin. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Teh Melisa juga terima kasih. Terusan ya, teman-teman yang lainnya juga, rekan-rekan Ibu dan sahabat Ibu yang lain. Terima kasih sudah gabung dan sampai jumpa kita di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, sesinya menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa diisi untuk lembar evaluasinya, karena materi akan didapatkan setelah mengisi lembar evaluasi. Jadi bit.ly-nya sudah ada linknya, nanti tinggal diisi. Setelah diisi, link untuk mendownload materinya akan muncul. Terus juga diinformasikan kepada teman-teman yang misalkan ingin sharing, ingin curhat atau cerita-cerita apapun itu, Ibu Foundation juga memfasilitasi bersama dengan tim dari Magnaka Consulting untuk layanan konseling gitu. Jadi bebas, silakan mau bercerita apa saja, mau mungkin juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh berkaitan dengan kondisi pandemi ini gitu, khususnya kondisi psikologi dalam masa pandemi. Jadi di situ ada linknya, silahkan untuk mendaftarkan diri, atau juga mungkin teman-teman juga yang ingin mengetahui sebenarnya selama pandemi ini saya merasa cemas atau tidak gitu. Terus kalaupun misalnya cemas, seberapa dalam kecemasan saya atau seberapa mengganggu, itu silahkan ada juga link untuk instrumen mengukur kecemasannya. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjutnya, silahkan tinggal di follow akun Instagramnya Ibu Foundation di @ibufoundation. Itu nanti ada informasi-informasi berkaitan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Itu saja mungkin, terima kasih. Selamat sore, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk kita semua. Selamat ngabuburit, selamat persiapan di buka puasa, atau mungkin yang mau rebahan lagi, mau nggak rebahan. Terima kasih, kami tutup sesinya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.